That's something that you don't understand perhaps. Bahwasanya negara tetangga sudah begitu baik, Tito Karnavian. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking stop by to watch me today. And today I'm just alone because di Indonesia sudah memasuki masa liburan, jadi tidak bisa mengganggu waktu Mystika dan Mr. Ajis. Let them have their holiday at this moment. Dan hari ini datang ke studio sendirian karena ada sebuah video yang akan kita reaksikan seperti itu. Penting banget nggak? Penting banget untuk kita reaksikan, untuk kita bahas bersama-sama. Teman-teman juga boleh ikut berdiskusi di kolom komentar di bawah ini terkait dengan topik yang akan saya sampaikan. Oke everyone, dunia ini sangat luas, diisi oleh bermiliar orang mungkin ya. Tapi ternyata hanya dengan satu orang saja bisa memporak-porandakan satu dunia. Allahu Akbar. Dan satu orang tersebut bisa membuat marwah daripada sebuah negara itu bisa turun dan bisa hancur. Hal ini terbukti lewat video yang disampaikan oleh salah satu petinggi Indonesia, yaitu Menteri Dalam Negeri Indonesia, yang saya yakin kalian semua pasti tahu video tersebut menyampaikan apa dan tentang apa seperti itu. Dan ternyata video tersebut mendapat banyak sorotan. Tidak hanya sorotan daripada Indonesia, tidak hanya sorotan daripada Malaysia yang menjadi negara target daripada Menteri Dalam Negeri Indonesia, tapi juga satu dunia. Jadi satu dunia ini mempertanyakan bagaimanakah pola pikir, bagaimanakah rasa empati, bagaimanakah hadap daripada para pejabat Indonesia yang mau tidak mau pernyataan daripada Menteri Dalam Negeri Indonesia ini mewakili satu negara. Nah, ada sebuah video yang kita reaksikan ini, yaitu media-media asing pertanyakan rasa terima kasih pemerintah Indonesia terhadap bantuan daripada Malaysia. Look at this title. Media-media asing pertanyakan rasa terima kasih gitu loh. Jadi hanya karena satu orang ini jadi rusak susu satu belanga. Wow, seperti videonya kita cek bersama-sama ya. 1, 2, 3. Media-media asing kini tengah menyoroti sikap pemerintah Indonesia setelah menerima bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera. Sikap pemerintah Indonesia menjadi perbincangan karena dinilai meremehkan bantuan yang diberikan. Ya Allah. Salah satu yang memicu sorotan adalah pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membandingkan jumlah bantuan dari Malaysia dengan sumber daya yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Malaysia disebutnya hanya menggelontorkan bantuan senilai 1 miliar rupiah. Sementara pemerintah dinilai telah mengerahkan dana jauh lebih banyak dari Malaysia. Wow. Pernyataan itu pun kini disorot, dan seperti ini media asing membicarakannya. Ini satu dunia, semua media asing dari satu dunia menyoroti hal ini, dan kebayang dong seperti apakah malunya satu negara hanya gara-gara oleh satu orang ini seperti itu, satu pejabat ini. Jadi satu negara itu dicap atau diklaim sama. Allahu Akbar. Dan seperti ini media asing membicarakannya. Terima kasih aja, ini satu media asing dari luar. Kegeraman warga Malaysia atas respons pemerintah Indonesia disorot oleh media asal Hong Kong, South China Morning Post. Artikel terkait hal itu tayang pada Selasa 16 Desember 2025 dengan judul Malaysians Fume as Indonesian Minister Belittles Flood Aid, Just Say Thank You. Dalam artikel itu, pernyataan Tito soal bantuan dari Malaysia dinilai memicu goyahnya hubungan kedua negara. SCMP juga mengangkat komentar seorang warga Malaysia yang bilang bahwa bantuan yang dikirimkan dari negeri jiran merupakan aksi kemanusiaan dan tidak seharusnya dibandingkan. Mereka pun menutup artikelnya dengan sebuah pertanyaan, apakah sulit untuk mengucapkan terima kasih? Dari mana nih? Pernyataan Tito juga mengundang sorotan dari media asal Singapura, Mothership. Media tersebut menerangkan asal mula Malaysia menyumbangkan bantuan senilai 1 miliar kepada Indonesia. Dalam artikelnya yang berjudul Indonesian Minister Calls Disaster Aid from Malaysia Not Much, Netizens Tell Him to Just Say Thank You. Artikel yang tayang pada Selasa 16 Desember 2025 itu menyoroti pernyataan Tito yang menilai sumbangan dari Malaysia tidak cukup banyak dibanding Indonesia. Artikel itu menerangkan, mulanya bencana di Sumatera membuat semua orang meminta bantuan kepada siapapun yang ingin menolong. Kemudian salah satu akun media sosial menyampaikan permohonan langsung kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Sejak saat itulah masyarakat Malaysia tergerak untuk mengumpulkan bantuan sampai lebih dari 1 miliar That's rupiah. a lot, guys. Bernama dari Malaysia, warga Aceh ucapkan terima kasih, betul sekali. Sementara media pemerintah Malaysia bernama menerbitkan artikel berjudul Aceh Resident Express Gratitude to Malaysia over Flood Assistance. Melalui artikel yang tayang pada Minggu 14 Desember 2025 itu, media ini lebih menyoroti ucapan terima kasih warga Aceh atas bantuan dari warga Malaysia. Salah satu pejabat desa juga mengatakan bahwa bantuan dari Malaysia telah meningkatkan moral warga di tengah pemulihan akibat banjir. Ia juga berharap aliran bantuan itu tetap berlanjut, Betul mengingat sekali. proses pemulihan pasca bencana yang diperkirakan berlangsung lama. Oke, talking about this gitu, mungkin ini hanya beberapa media saja yang dengan secara lantang berani untuk menyampaikan pendapat mereka ataupun apa yang mereka rasakan dan menjadikannya sebagai sebuah judul artikel di surat kabar ataupun di berita mereka, di portal mereka. I do believe banyak lagi negara-negara ataupun banyak lagi media-media asing juga yang menyorot hal tersebut yang mungkin tidak mereka angkat gitu, tapi mereka bisa memberikan penilaian terhadap apa yang disampaikan oleh salah satu menteri Indonesia ini. To be honest, buat teman-teman ada di luar sana, bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia ini tidak represent the whole Indonesian people. Kami sebagai orang Indonesia pun merasa sangat malu, kami merasa sangat, ya Allah, kenapa sampai hati untuk menyampaikan hal tersebut. Kenapa? Karena benar-benar ini tidak menggambarkan orang Indonesia yang selalu dikatakan sebagai orang Indonesia itu penuh dengan orang yang beradab, penuh dengan orang yang beretika, penuh dengan orang yang memiliki hati yang tulus gitu. Tapi lewat pertanyaan tersebut, serta-merta semua gambaran-gambaran tersebut tercoreng. Nah, ada sebuah komentar yang disampaikan oleh salah satu media Indonesia ataupun portal Indonesia, yaitu Gaza Update, yang boleh saya bacakan buat teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila saudara-saudara kami di Malaysia merasa tersinggung. Adapun yang disampaikan oleh pihak di atas tidak mewakili kami. Sebagaimana dapat lihat dari kolom komentar ini, hal tersebut justru menjadi bukti bahwa rakyat juga memiliki kekecewaan terhadap pernyataan tersebut. Oleh karena itu, kami berharap hal ini tidak memutus tali silaturahmi antara rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia. Kita adalah saudara yang hendaknya saling bantu-membantu. Bahkan kami sendiri sempat merasa tersinggung terkait isu donasi 10 miliar beberapa waktu lalu. Namun demikian, melalui kesempatan ini kami mewakili diri kami untuk menyampaikan permohonan maaf. Semoga rasa kekeluargaan antara rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia senantiasa terjaga dan terus saling menguatkan. Rakyat Indonesia sayang terhadap rakyat Malaysia. It's a very heartwarming gitu loh, bahwasanya saat ini semua rakyat Indonesia saling bahu-membahu, saling bergotong royong, saling menguatkan gitu. Di saat ini kami tidak hanya menghadapi bencana, tapi to be honest, kita juga harus menghadapi kearoganan daripada pemerintah kami, daripada petinggi-petinggi dan pejabat-pejabat kami yang hingga saat ini belum menetapkan bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai bencana nasional hingga detik ini. Dan di mana mereka di atas sana masih secara serta-merta, masih secara bebas, masih secara dengan kekuasaan mereka menyatakan bahwasanya semua baik-baik saja, korban di sana baik-baik saja, semua penanganannya juga baik-baik saja. Bahkan kemarin ketika Presiden Indonesia bertemu dengan Presiden Rusia pun mengatakan baik-baik saja, mengabarkan kepada Rusia bahwa sejak bencana yang di Indonesia saat ini terjadi sudah dihandle atau ditangani dengan baik-baik saja. Itulah yang sebenarnya menjadi bencana buat Indonesia. Bukan bencana alamnya, tapi bagaimana pemerintah tidak serta-merta membuka hati mereka dan menerima ini sebagai bencana nasional, sehingga teman-teman yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh saat ini bisa ditangani secara penuh dan secara masif. Di satu sisi kami sangat malu, kenapa? Karena media-media asing beritakan seperti itu tentang Indonesia, tentang pejabat Indonesia. Tapi di satu sisi kami sebagai orang Indonesia sangat berterima kasih. Kenapa? Karena memang to be honest, sampai detik saat ini suara-suara rakyat Indonesia tidak didengarkan. Teriakan-teriakan orang Indonesia tidak notice oleh pemerintah kami. Bahkan mereka memiliki pendapat sendiri atas apa yang saat ini sedang terjadi. Mereka sibuk membentuk image tersendiri atau framing tersendiri terhadap bencana yang sedang terjadi. Seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya pendapat beliau ini, statement dikeluarkan oleh beliau mendapatkan perhatian daripada banyak dunia. Dan alhamdulillahirrabbilalamin,
Kemarin aku mendapat kabar bahwasannya salah satu ex-minister daripada Malaysia juga turut memberikan suara dan turut memberikan pendapatnya terhadap statement yang diberikan oleh Bapak Tito Karnavian ini. Nah, seperti apakah statement ataupun ceramah mungkin ataupun petua ataupun saran disampaikan oleh ex-minister daripada Malaysia ini? Coba kita lihat sama-sama everyone. 1, 2, 3. Duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu waima banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Subhanallah. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk $60,000, menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dan ini harus dipegang sebagai pedoman yang baik. Wow, that's deep. Tapi seperti aku bilang tadi, aku sangat berterima kasih kepada teman-teman Malaysia, kepada netizen Malaysia, kepada seluruh dunia bahkan yang memiliki fokus terhadap hal ini. Kenapa? Karena kita rakyat Indonesia sudah tidak pernah didengarkan lagi. Mereka sebagai representasi kami, mereka sebagai perwakilan kami yang ada di sana, mereka bekerja untuk kami, mereka yang kami bayar untuk berdiri dan bekerja untuk kami di sana, tidak pernah mereka dengar. Dan alhamdulillah kalian juga ikut bersuara, kalian juga ikut memberikan petuah-petuah yang bisa kalian sampaikan di kolom komentar ataupun membuat video ataupun seperti disampaikan oleh ex-minister daripada Malaysia ini. Thank you so much for saying this out loud to the whole world gitu, bahwasanya ini bukan tentang jumlah, ini adalah tentang etika, ini adalah tentang tutur bahasa yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebenarnya saya selalu bilang di Indonesia we have a lot of smart people, tapi orang yang memiliki empati, orang yang memiliki simpati itu tidak ada. Dan itu pun terjadi di pejabat-pejabat kita saat ini. Itu bukan pejabat level 1-2 guys yang ada di sekitar kami, tapi level negara pun tidak memilih hal tersebut, tidak paham bahwasannya sekecil apapun itu sangat berimpak besar terhadap keberlangsungan hidup mereka yang ada di sana. Kamu tidak merasakannya karena kamu ada di Jakarta, karena kamu duduk di rumah yang mewah. Tapi look at that, RM60, RM1 saja, itu means a lot for them. That's something that you don't understand perhaps. Bahwasanya negara tetangga sudah begitu baik, Tito Karnavian. Selama ini mereka selalu menjadi yang pertama. Kenapa sampai rakyat Aceh mention Perdana Menteri Malaysia? Karena mereka yang paling cepat, mereka yang paling tulus, tidak ada kalkulasi, tidak ada menghitung kalkulator, tidak seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Semua di beautifying, bahkan ketika mau memberikan anggaran bantuan 1 kilo beras harga 60.000 pun itu kalian buat. Lagi-lagi bukan untuk mereka, tapi untuk perut kalian. La ilaha illallah. Begitulah teman-teman. Kami merasa berterima kasih kepada netizen-netizen satu dunia, netizen-netizen Malaysia, netizen-netizen Singapura, Hong Kong juga, yang mana ikut ambil fokus terhadap hal ini. As a result, satu dunia ikut memberikan komentar, memberikan pendapat mereka, dan alhamdulillah itu membuat Menteri Dalam Negeri Indonesia tergerak hatinya untuk meminta maaf. Untuk klarifikasinya pun seperti ini, coba kita dengarkan bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Saya menghormati, sekali lagi saya menghormati saudara-saudara kita di Malaysia, ya, termasuk I'm so emotional. Saya menghormati. In which part? Di bagian mana kamu menghormati daripada statement kamu itu, Tito Karnavian? Pernah nggak kamu berpikir dulu sebelum kamu melakukan omongan ataupun tindakan? It's not just about your political status dan golongan kamu, tapi ini menyangkut marwah satu Indonesia. Kamu pertaruhkan lewat statement kamu ini. Ya Allah. termasuk juga saudara-saudara kita yang diaspora Aceh, tentu memiliki kewajiban moral untuk membantu. Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Saya menghormati
termasuk dengan pemerintah Malaysia yang hubungannya sangat baik, saling bantu. Tapi saya tidak bermaksud mengecilkan, hanya pemberitaan itu, teman saya itu lebih kepada tolonglah yang di dalam negeri yang sudah banyak membantu dan sudah sangat bekerja sangat keras, tolong juga diberikan apresiasi. Kira-kira seperti itu menurut saya. Mau gimana kita harus memberikan apresiasi bahwa saja kalian aja pejabat negara itu udah 5 hari aja bencana sudah berjalan, kalian masih menyampaikan itu bukan bencana nasional, bencananya masih kecil, dan akhirnya bencana itu membuka mata kalian lebar-lebar dan kalian baru menyadari, ya Allah ternyata bencananya sebesar ini, tak kami kira pun bencananya sebesar ini. How could we appreciate that? Bencana sudah sebesar ini pun kalian belum menetapkan sebagai status nasional. How could we appreciate that? Sungguh kalian pandai membolak-balikkan kata, not us, tapi kalian yang sangat pandai membolak-balikkan kata. Apresiasi, menghormati. Di mana, di bagian mana lewat statement kamu sebelumnya kamu sampaikan hal tersebut? Memang bermaksud mengecilkan. Oke, berarti penegasan lagi nggak ada maksud negatif untuk Tidak ada yang Malaysia. maksud negatif sedikit pun dari saya kepada pemerintah Malaysia ataupun kepada warga Malaysia, apalagi kepada diaspora Aceh di Malaysia. Tidak ada maksud, tapi look at that, ini yang tersinggung tidak satu, tidak dua, tidak tiga, satu negara tersinggung. Diaspora Indonesia yang ada di Malaysia pun tersinggung. Saya yang dengar aja tersinggung, apalagi orang Malaysia. I don't know gitu, gimana cara membenarkan situasi yang saat ini yang ada di Indonesia. Karena memang kita tidak bisa mengharapkan pemerintah kita, jadi saya tidak bisa menyalahkan teman-teman atau saudara di Aceh ketika mengetuk pintu-pintu tetangga, mengetuk pintu internasional seperti itu, karena memang kerja yang sangat lambat. Bahkan banyak sekali influencer orang-orang Indonesia yang turun ke sana pun merasa ini tidak baik-baik saja. Aktivis-aktivis Indonesia juga yang turun mengatakan ini nggak baik-baik saja, tapi masih susah sekali untuk kalian tetapkan ini sebagai bencana nasional. Apa sebenarnya yang kalian takutkan ketika ini ditetapkan sebagai bencana nasional? That's a big question. We are not that stupid to understand this. We know, tapi lagi-lagi di sini kan bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalian lebih mementingkan untuk menutupi aib kalian dibanding kalian menutupi kesengsaraan ataupun penderitaan yang dirasakan oleh teman-teman ataupun saudara kalian yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara sana. Kemudian sampai kapan kalian masih keras kepala untuk memahami ini semua? Please, kita saat ini sedang menjadi pusat perhatian daripada dunia internasional atas ketidakbaikan kinerja kita. Terima kasih kepada warga Malaysia, terima kasih kepada pemerintah Malaysia yang hingga saat ini, hingga saya bikin video ini sudah dicap seperti itu oleh pemerintah kami. Banyak juga influencer kami yang berkata negatif tentang kalian, tapi itu tidak pernah menyurutkan niat baik kalian untuk membantu negara kami. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. That's the only thing that I can say. Okay everyone, that's all from me. Thank you so much. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe button. Super much love from me in Indonesia. Terima kasih Malaysia, terima kasih Singapura, terima kasih Thailand, terima kasih seluruh dunia. Assalamualaikum.